Halo, suaranya Miss kecil. Kalau sekarang kedengeran dia suaranya Miss? Kedengeran Miss? Keras atau kecil? Keras. Keras ya. Miss kirim soalnya dulu ya. Temennya gimana? Sudah temennya ikut join? Ikut. Oke. Kita tunggu dulu ya. Dia udah terima ininya Miss? Soal-soalnya? Udah Miss. Coba di yang Word itu soal, yang PDF itu materinya. Jadi coba dia kerjain soalnya dulu ya, 1 sampai 5 ya. Ya. Halo Ica. Dengar suaranya Miss Ica? Dengar Miss. Di WA udah Miss bagikan ininya ya, soalnya. Jadi yang Word itu adalah soalnya, yang PDF itu materinya. Jadi kita bahas semua materi kelas 10 ya. Nah, untuk soal nomor 1 itu tentang konfigurasi elektron. Masih ingat tentang penulisan konfigurasi elektron? Lupa Miss. Lupa ya, berarti Miss jelasin dulu ya urutannya ya. Oke. Berarti Miss buka dulu materi kita yang di atom dan sistem periodik unsur.
Nah, jadi konfigurasi elektron itu kan ada 3 kaidah. Ada aturan Aufbau, ada larangan Pauli, sama kaidahan. Nah, untuk soal nomor 1 tadi, jadi dia sama Ica harus ingat urutan konfigurasi elektron. Pernah ingat nggak dengan diagram yang ini? Ingat. Iya, jadi tiap-tiap kulit itu angka yang di depan ini menyatakan kulit. 1 itu kulit pertama, begitu berarti ya. Nah, dalam atom yang ada di tabel periodik unsur atau atom yang telah ditemukan, itu jumlah kulitnya paling banyak adalah 7. Nah, jadi untuk membuat urutan dari konfigurasi elektron, biar mudah dibuatkan diagram. Nah, kulit pertama itu subkulitnya 1S. Jadi subkulit itu nanti ada S, P, D, F. Kalau kulit pertama cuma punya 1 subkulit. Jadi ini sudah ketentuan. Biar mudah boleh dihafalin aja. Untuk kulit kedua itu ada 2 subkulit, 2S, 2P. Kulit ketiga sudah ditemukan 3 subkulit sampai 3D. Untuk kulit keempat dan kulit kelima itu sampai subkulit F. Kulit keenam dan ketujuh juga sampai subkulit F, tapi jarang suatu atom itu kita gunakan 6F ini sama 7F. Kalau 7 itu paling kita sampai 7P aja. Kalau 6 kulit ke-6 paling sampai 6D. Jadi urutannya sesuai panah. 1S dulu, baru 2S, kemudian 2P. Setelah 2P, 3S, 3S, 3P, jadi ikuti panahnya. Setelah 3P, nggak ke 3D dulu, tapi ke 4S dulu ya. Sampai di sini paham nggak? Paham urutannya? Ngerti maksudnya? Atau bingung? Ngerti, Miss. Ngerti ya, berarti kalau 3P, 4S dulu, baru 3D. Setelah 3D, baru 4P, 5S. Kalau 5S, kembali lagi ke ujung atas 4D, 5P, 6S. Kemudian lagi ke ujung atas 4F, 5D, 6P. Nah, itu cara menggunakan diagram. Ada cara lain. Cara lainnya untuk menghafal bisa, jadi kalau kita urutin kan 1S, 2S, 2P kan gitu. Nah, jadi ini bisa ada hafalannya. Jadi S, SP, SP, SDP, SDP, SFDP, SFDP. Jadi bisa seperti itu ya. SSP, SP, SDP, SDP, SFDP, SFDP. Nah, untuk angka, ya, itu adalah menyatakan kulit, jadi ingat aja, isi aja S-nya dulu. Jadi kalau misalnya kita coba menggunakan cara lain untuk menghafalkannya. Jadi kan hafalannya itu adalah S, jadi S, SP, SP, SDP, SDP, SFDP, SFDP, kan seperti itu. Kita isi kulit S-nya dulu. Jadi kalau S pertama kan kulitnya 1. Kemudian ketemu S yang berikutnya berarti kita mulai dengan kulit kedua. 2S, 2P. Kalau ketemu S lagi berarti mulai kulit ketiga. Berarti 3S, 3P. Ingat kulit ketiga itu sampai subkulit D. Berarti D-nya ini adalah kulit ketiga. Nah, ketemu S yang baru berarti ini kita mulai dengan kulit keempat. 4S, 4P, 4D, 4F. Nah, kalau udah ketemu S yang baru berarti ini kita mulai dengan kulit kelima. 5S, 5P, berarti D-nya ini adalah kulit kelima sampai 5S. S yang berikutnya berarti ini kulit ke-6. 6S, 6P, 6D. S berikutnya berarti 7S, ini 7P. Nah, itu cara lain untuk menghafalkan urutan konfigurasi elektron. Sampai di sini paham? Ada pertanyaan? Paham, Miss. Paham ya?
Nah, sekarang kita cek kembali ke soalnya. Itu untuk urutan konfigurasi dulu. Nah, untuk soal nomor 1, pertanyaannya, ion X3+ dan Ne merupakan isoelektronik. Pernah dengar kata isoelektronik? Kalau isoelektronik, elektronik berarti jumlah elektron dari jumlah elektron dari ion X3+ sama dengan jumlah elektron Ne. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimanakah konfigurasi elektron unsur X? Nah, X yang ditanyakan ini bermuatan nggak? Iya. Nggak. Yang ini bermuatan nggak atom X-nya? Bermuatan. Kalau yang ini bermuatan. Kalau nggak ada ion di atasnya nggak bermuatan gitu. Jadi ini adalah mengecoh. Jadi jangan sampai terkecoh. Jadi kita harus teliti. Nah, jadi kalau misalnya clue pertama ion X3+ dan Ne itu isoelektronik. Nah, sekarang kalau X-nya atomnya netral, konfigurasinya seperti apa? Sampai di situ paham ya? Nah, langkah pertama, Ica sama dia masih ingat nggak Ne ini terletak pada golongan berapa? 8A. Iya, benar 8A. Jadi kalau 8A itu, jadi ini golongan 8A memang harus dihafal karena sering muncul. Jadi golongan 8A itu ada, hafal nggak golongan 8A itu apa saja? Ada He, hebat. Terus Ne, benar, hebat negara. Argentina, AR, karena, KR, xenon, Xe, runtuh, Rn. Nah, ini adalah unsur-unsur yang di golongan 8A. Jadi, dia dan Ica harus hafal nomor atom dari unsur golongan 8A. Karena golongan 8A dalam konfigurasi elektron biasanya digunakan untuk menyingkat konfigurasi elektron tersebut. Ya, kalau He itu nomor atomnya 2. Kalau Ne 10. Kalau AR 18. Kalau KR 36. Kalau Xe 54. Kalau Rn 86. Nah, di sini kita sudah ketahui bahwa nomor atom Ne 10, seperti itu ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke soal. Ne nomor atomnya 10. Nah, berarti X3+ ini juga nomor atomnya 10. Ya, jadi nomor atom itu menyatakan jumlah proton atau juga bisa menyatakan jumlah elektron. Jadi jumlah proton sama dengan jumlah elektron kalau atomnya netral. Nah, pada kondisi ini X3+ dia bermuatan. Berarti jumlah protonnya tidak sama. Jadi X3+ nanti jumlah protonnya tidak sama dengan jumlah elektron. Masih ingat yang itu? Masih ya? Ya lumayan. Ya, masih ingat kan notasi atom? Berarti kalau X3+, kita udah tahu jumlah elektronnya itu sama dengan 10 kan gitu? Ya kan? Nah, masih ingat nggak kalau dia ion positif, berarti atom X ini sudah melepas elektron atau menangkap elektron. Melepas? Ya, benar. Kalau ionnya positif, jadi kalau ion positif, artinya atomnya telah melepas elektron. Kalau ionnya negatif, berarti dia menangkap. Ya. Nah, dilihat dari jumlah muatannya adalah plus 3. Berarti X ini telah melepas berapa elektron? 3. Ya, sudah melepas 3 elektron. Nah, pertanyaannya di sini kan ditanyakan adalah konfigurasi elektron unsur X. Berarti kita harus kembalikan elektron yang sudah dilepas 3 sehingga kita peroleh unsur X secara netral. Sampai di sana paham nggak? Yang diminta kan konfigurasi X.
Jadi X-nya ini biar kembali netral, kita harus kembalikan 3 elektron yang udah dilepaskan. Berarti kalau kita kembalikan 3, maka jumlah elektronnya menjadi berapa? Kalau kita kembalikan 3. 10 tuh. Kalau dia, tadi kan clue-nya kalau ion X3+ dan Na itu jumlah elektronnya sama. Berarti kalau X3+, jadi X-nya sudah melepas 3 elektron, jumlah elektronnya 10. Sekarang kalau atomnya menjadi netral, berarti jumlah elektronnya berapa? Kalau dia netral, berarti 7 gitu. ya, kalau dia yang ini kan melepas. Kalau dia netral, kita kembaliin lagi 3. 10 gitu. 10 ditambah berapa? Gitu. Hah? Ya, 10 tambah 3. ya 10 tambah. Miss ulang ya untuk notasi atom biar lebih paham ya. Biar lebih paham, Miss ulang penjelasan, Miss tambahkan penjelasan dari notasi atom. Kalau notasi atom tuh kan misalnya X itu lambangnya. Kemudian ada Z, ada A kan gitu. A ini menyatakan apa? Ini Masa nomor massa. Kalau nomor massa rumusnya atau massa atom rumusnya proton atau nomor atom. Nomor atom itu adalah Z ya, nomor atom ditambah neutron. Z ini adalah lambang dari nomor atom. Nomor atom itu merupakan jumlah proton jika netral. Jika atomnya netral, tidak bermuatan, berarti jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Kan seperti itu. Sampai di sini masih ingat kan? Nah, misal ada unsur A. Unsur A nomor atomnya 11, nomor massanya 23. Nah, A ini misalnya bermuatan positif 1. Sekarang, kalau ditanya elektronnya berapa, berarti elektronnya A berapa? 11. Karena dia positif 1, berarti elektronnya 11. Plus itu artinya melepas, berarti dikurang 1, berarti jumlah elektronnya 10. Sampai di sana paham? Paham. Kalau misalnya A tidak bermuatan, berarti berapa jumlah elektronnya? Berarti jumlah elektronnya 11. Berarti kalau dia netral, yang mulanya positif, jadi yang mulanya melepas 1 elektron, dikembalikan lagi 1 elektronnya, sehingga 10, yang mulanya 10 ditambah 1, jadi 11. Kayak gitu maksud penjelasan tadi. Kalau tadi bingung, kalau sekarang paham nggak? Paham. Nggak Paham ya? ngerti maksud soal aja. Nggak ngerti maksud soal, tapi misalnya kalau tak isi 10 di sini ya. Kalau 10 3 plus, terus tak isi 10x, nah kalau dia nggak bermuatan, kok nggak mungkin ya, salah ya, sorry nggak bisa gitu. Jangan 10. Nah, kalau X3 plus itu 10, kita jadiin netral dia, berarti kembaliin 3 elektron yang udah dilepas. Jadi, nomor atomnya menjadi 13. Ya, sekarang ada pertanyaan nggak dulu kira-kira? Enggak sih, Miss. Paham ya? Paham? Ya, paham. Paham ya? Ya, nanti ada soal yang mirip di bawahnya. Sekarang dijawab dulu. Maka pertanyaannya adalah konfigurasi elektron unsur X, berarti buatlah konfigurasi elektron 13X. Ya, coba dibuat. Kira-kira option yang mana yang jawabannya tepat? Sudah dapat jawabannya? Atau masih nyari? Yang C?
Iya, jadi jawabannya adalah yang C. Seandainya Ya. belum hafal, boleh ditulis saja S, SP, SP seperti itu. Kalau misalnya dikit nomor atomnya, nggak usah panjang-panjang nulis SSP SP-nya. Mungkin misalnya sampai SSP SP. Diisi angka 1, angka 2, kemudian ketemu S berarti 3, 3. Nah, masih ingat ya elektron S itu maksimalnya 2. Ini masih ingat kan maksimal elektron P 6. S 2. Berarti ini baru 2 tambah 2, 4, 4 tambah 6, 10, 10 tambah 2, 12. Berarti biar 13, P-nya tinggal diisi lagi 1 elektron. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Sampai di sini ada pertanyaan untuk pengisian elektron pada konfigurasi elektron? Enggak, Miss. Enggak, masih ingat ya? Maksimal elektron. Kalau Ica gimana? Nggak inget sih, Miss. Saya cuma hitung atasnya doang. Itu 13. Maksimal elektronnya ya, diingat ya. Jadi kalau maksimal elektron, nah subkulit itu kan tadi ada subkulit S, P, D, dan F. Kalau S maksimalnya 2, jadi kita harus isi dulu maksimal elektronnya sesuai dengan jumlah nomor atom yang diminta. Kalau P maksimalnya 6, kalau D maksimalnya 10, kalau F maksimal elektronnya 14. Sampai di sini Ica ada pertanyaan? Enggak, Miss. Kan ya. Nah, sekarang coba jawab tipe soal yang mirip. Ini juga soal SBM tahun 2017, kodenya berbeda. Coba dijawab soal nomor 2 ya. B, Miss, jawabannya. Ica dapat jawaban B. Kalau dia ya, sorry, dia dapat jawaban B. Ica dapat jawaban apa? B juga, Miss. B juga. Jadi langkah pertama, nah kalau di sini soal nomor 2, nomor atom X adalah 32. Konfigurasi elektron ion X4+ adalah
Nah, kalau soal seperti ini, kita harus buat dulu konfigurasi atom netralnya. Jangan kita langsung mengurangi 4 plus ini, mengurangi dengan 4 elektron. Jadi jangan 32 dikurangi 4. Ya. Jadi kalau misalnya kita langsung mencari konfigurasi dengan mengurangi jumlah elektronnya, itu kita akan memperoleh jawaban yang keliru. Ya. Jadi sebenarnya yang harus dilakukan adalah buat konfigurasi atom netralnya dulu. Berarti kalian kayak gimana urutan membuat konfigurasi? Kalau dia gimana urutannya? Kalau dia nulisnya itu kayak gimana biasanya? 1 S2. Iya, 1 S2, terus 2 S2. 2 S2. 2 P6. 3 S2. Ya. 3 P6. 3 P6. 4 S2. 4 S2. Berapa tuh, Miss? Baru 20. Baru 20. 3D. 10. Kemudian baru 30. Habis D apa? Bentar, Miss. 4P2. Nah, ini urutan konfigurasi ini kan sesuai aturan Aufbau. Jadi urutan ini berdasarkan diurutkan dari tingkat energi rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Jadi berdasarkan tingkat energi. Namun secara realnya, jadi kalau secara realnya itu sebenarnya angka-angkanya ini berurutan. Kalau kulit pertama dulu, kulit kedua dulu, kulit ketiga dulu, baru keempat. Jadi di sini kita akan melakukan penata ulangan sehingga angka-angkanya berurutan. Kalau yang di atas memang penulisan konfigurasi elektron harus sesuai dengan tingkat energinya. Jadi elektron harus masuk ke subkulit yang tingkat energinya rendah dulu. Karena di sini 4S itu lebih rendah daripada 3D, makanya 4S dulu ditulis baru 3D. Nah, sekarang kita tata ulang karena yang diminta adalah konfigurasi ionnya. Jadi kita tata ulang menjadi berurutan ya. 2P6, 3S2, 3P6, 3D10, 4S2, 4P2, kan begitu. Nah, itu untuk atom netral. Sekarang kalau diminta konfigurasi ion X4+, berarti kita harus mengeluarkan 4 elektron. Keluarkanlah elektron yang ada di kulit paling terakhir. Kulit terakhir itu adalah di kulit kulit keempat. Berarti di P ada 2 elektron, berarti 4P ini sudah hilang. Kemudian di S ada berapa? 2. Ada 2, jadi pas 4 elektron udah hilang, sehingga konfigurasi ion X4+ menjadi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang C ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Cuma D sama S aja yang bisa ditukar ya, Miss? Sebenarnya urutannya itu berurutan aja ya. Biasanya yang ditukar itu S sama D-nya. Kalau misalnya mencapai F, F-nya juga kita tukar dengan S juga. Seperti itu. Paham ya? Oh, jadi prioritasin S dulu gitu? Angkanya diurutin aja sesuai dengan urutan yang sesuai pada umumnya. Jadi 1, 2, 3, 4 kayak gitu. Jadinya itu SPDF, SPDF itu urutan secara realnya. Optimis. Paham ya? Kalau Ica gimana, Ca? Paham? Paham, Miss. Kita lanjut ke soal yang seperti sebelumnya, soal nomor 3, coba dijawab.
Sudah dapat jawaban? C, Miss. Iya, C. Dia dapat C? Dapat, Miss. Ya, perlu dijelaskan lagi nggak untuk soal nomor 3 jawabannya? Enggak, Miss. Udah paham ya? Kita lanjut Iya. ke soal berikutnya. Nah, untuk soal yang nomor 4, kita masuk ke sifat keperiodikan unsur. Masih ingat sifat keperiodikan unsur itu ada berapa? Nggak tahu, Miss. Ada 4 ya. Masih ingat dengan jari-jari atom, energi ionisasi? Nggak, Miss, lupa. Lupa ya, berarti jelaskan dulu ya. Ya, jadi sifat keperiodikan unsur itu ada 6 ya di sini. Jadi jari-jari atom itu adalah jarak dari inti hingga kulit terluar. Jadi unsur yang punya jari-jari terbesar, misalnya dalam golongan 1A itu fransium. Jadi kalau jari-jari atom dalam satu golongan dari atas ke bawah, jadi langsung aja ini ke sifatnya secara ringkas. Jadi jari-jari itu dalam satu golongan dari atas ke bawah, semakin ke bawah makin besar. Kalau dari kiri ke kanan, semakin kecil. Masih pernah ingat nggak belajar ini waktu kelas 10? Paham dengan maksudnya untuk yang jari-jari atom ini? Jari-jari itu yang mana, Miss? Nah, jari-jari itu yang mana? Jadi Miss jelaskan ya sekarang. Kalau dalam satu golongan, dalam satu periode itu paham kan maksudnya? Lajur satu golongan, satu periode itu. Miss ingatkan lagi. Miss ingatkan dulu ya. Oke, Miss. Sorry. Jadi kalau tabel periodik kan seperti ini. Bentuknya kan seperti ini ya. Nah, kalau dari atas ke bawah, itu namanya golongan. Jadi ada golongan 1A, golongan 2A. Nah, diantaranya ini adalah golongan B. Makanya dia disebut sebagai golongan transisi, karena golongan B ini ada di antara golongan 2A dengan 3A. 3A sampai 8A. Jadi dari atas ke bawah itu disebut dalam satu golongan. Jadi unsur yang ada di 1A itu adalah unsur yang satu golongan, disebut dengan golongan alkali. Kalau periode itu lajurnya dari kiri ke kanan. Misalnya pada pada periode pertama. Jadi namanya periode pertama. Kalau periode pertama artinya unsur-unsur yang ada di periode pertama jumlah kulitnya pasti sama-sama 1. Kemudian ada periode kedua. Jadi kalau golongan 2A itu unsurnya dimulai dari kulit kedua. Jadi nggak ada 2A yang punya, jadi nggak ada atom yang di golongan 2A kulitnya jumlahnya 1. Itu hanya kita temukan pada unsur di golongan 1A sama 8A, hidrogen dan helium. Jadi kalau 2A dimulai dari periode kedua, kayak gitu. Jadi ini namanya periode kedua. Kemudian selanjutnya periode ketiga sampai periode 7. Jadi itu maksud dari golongan dan periode ya. Jadi lajur dari kiri ke kanan itu disebut dalam satu periode. Sampai di sini paham? Paham anak-anak? Paham. Paham ya? Sorry.
Bentar ya. Ya, biarin aja. Intinya udah paham ya, satu golongan, satu periode. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaannya adalah jari-jari atom. Itu yang seperti apa maksud dari jari-jari atom. Jadi kita ambil yang dari satu golongan. Dalam satu golongan. Misalnya kita ambil dari golongan A. Golongan 1A. Kalau golongan 1A yang kita ambil misalnya natrium dengan kalium. Natrium nomor atomnya 11, kalium 19. Masih ingat buat konfigurasi dari atom bor? Kalau atom bor konfigurasinya gimana? Masih ingat nggak? 28 itu ya, Miss? Iya, 28, 18. Iya, benar. Kalau misalnya Na berarti konfigurasi bornya 2. 81. Iya, kalau K 2881. Kalau kalau dia masih ingat cara menulis konfigurasi bor? Ingat lupa gitu, Miss. Jadi yang tadi disebutkan oleh Ica itu sudah sesuai ya dengan aturannya, bahwa kalau bor itu kan ada kulit K, L, M, dan N. K, L, M, N ini nama lain dari kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, kulit keempat. Nah, maksimal elektron juga ada dalam konfigurasi atom bor. Jadi kalau maksimal elektron rumusnya itu adalah 2N kuadrat. N ini menyatakan kulit. Jadi kalau kulit pertama masukin 1, 2 kali 1 kuadrat berarti ini 2. Kalau L berarti 8 maksimal elektronnya. Kulit ke M itu 18. Kulit keempat itu 4 kuadrat 16, 16 kali 2 32 seperti itu ya. Nah, di sini kenapa konfigurasi itu tidak, yang K itu enggak 289 padahal maksimal elektronnya 18. Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu, jadi elektron valensi itu nggak boleh melebihi dari 8. Kalau melebihi dari 8, kita harus pecah konfigurasi elektron terakhirnya. Maka gunakanlah maksimal elektron pada kulit sebelumnya, karena kita nggak mungkin ngasih 18 di sini, karena yang diminta totalnya 19. Maka kita pecah 9-nya menjadi 81. Jadi itu secara singkat penjelasan untuk menuliskan konfigurasi bor. Paham ya? Paham? Paham. Sekarang kita cek Na jumlah kulitnya 1, 2, 3. Kalau K jumlah kulitnya 1, 2, 3, 4. Kalau kita buat secara sederhana jari-jari atomnya, ini kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga. Berarti kalau yang K jumlah kulitnya lebih banyak. Berarti kalau yang K jumlah kulitnya sampai 4. Nah, dari sini kita bisa lihat jarak. Jadi jari-jari Na jarak dari inti sampai elektron terluar. Jadi siapa yang jaraknya paling besar? Yang jumlah kulitnya lebih banyak. Sehingga di sini kita bisa simpulkan bahwa jari-jari atom K lebih besar daripada jari-jari atom Na. Sehingga dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jarinya akan semakin besar. Jari-jari semakin besar karena bertambahnya jumlah kulit. Di sana paham? Paham ya? Kalau dalam satu periode misalnya sekarang. Dalam satu periode. Kalau dalam satu periode misalnya kita ambil 11 Na sama 13 Al. Coba dibuat konfigurasinya. Berarti 2, 8, 1 untuk Na. Kalau Al berarti 2, 8, 3. Na sama Al, sekarang kita perhatikan jumlah kulitnya sama-sama 3. Sekarang bagaimana menentukan jari-jari terbesar antara atom Na dengan atom Al. Seperti itu. Jadi kita buat aja kulitnya. Jadi kulitnya sama-sama 3. Nah, kalau kulitnya jumlahnya sama, berarti yang menentukan jari-jari atom itu adalah dari inti atomnya atau dari muatan
inti. Jadi muatan inti atau inti atom itu kan tersusun atas proton sama neutron. Nah, yang kita lihat di sini adalah jumlah protonnya. Kalau Na jumlah protonnya berapa? 11 ya. 11. Kalau Al jumlah protonnya 13. Jadi yang mana lebih besar sekarang jumlah protonnya kalau kita perhatikan, Al atau Na? Al. Karena muatan inti atau jumlah proton Al lebih besar, sehingga gaya tarik inti lebih kuat. Kalau gaya tarik inti lebih kuat, itu akan menyebabkan kulit terluar dari atom Al itu akan lebih masuk ke dalam. Dia lebih menjorok ke dalam lagi, sehingga kesimpulannya semakin ke kanan, kalau semakin ke kanan kan nomor atomnya makin besar. Jadi semakin ke kanan, seiring dengan bertambahnya nomor atom, maka jari-jarinya semakin kecil atau semakin berkurang. Jadi kesimpulannya dalam satu golongan, jari-jari dari atas ke bawah semakin besar, dari kiri ke kanan dalam satu periode, semakin ke kanan jari-jarinya semakin kecil. Sampai sini paham ya? Paham untuk ini? Nah, sekarang kita perhatikan ke energi ionisasi atau potensial ionisasi. Jadi energi ionisasi nama lainnya adalah potensial ionisasi. Itu adalah energi yang diperlukan untuk melepas elektron pada kulit terluar. Jadi kalau energi ionisasi dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin kecil. Kemudian dari kiri ke kanan semakin besar. Jadi kalau misalnya mau menghafalkan secara cepat, jadi yang sering muncul itu biasanya adalah energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegatifan. Ini 4 ini dulu ya. Jadi gampang hafalinnya. Kalau jari-jari itu dari atas ke bawah semakin ke bawah makin besar, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifannya akan semakin kecil. Kalau dari kiri ke kanan, semakin ke kanan jari-jarinya makin kecil. Kalau energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan semakin ke kanan semakin besar. Seperti itu ya. Itu untuk 4 sifat keperiodikan yang kita pelajari. Kita pelajari 4 ini dulu, karena ini yang keluar di UTBK. Nah, sekarang kita bahas teoritisnya, kenapa dalam satu golongan energi ionisasi semakin ke bawah semakin kecil, kan gitu. Tadi energi ionisasi itu adalah jarak dari inti. Tadi energi ionisasi itu adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron dari kulit terluar, kan seperti itu. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, jari-jari ini mempengaruhi susah atau mudahnya elektron itu lepas. Jadi jari-jari yang bagaimana yang lebih mudah untuk melepas elektron? Jari-jari yang bagaimana yang mudah untuk melepaskan elektron kira-kira? Jari-jari yang kecil atau jari-jari yang besar? Besar? Ya, jadi semakin besar jari-jari, maka gaya tarik intinya makin lemah. Nah, jadi kalau gaya tarik intinya makin lemah terhadap elektron terluar, maka energi yang diperlukan untuk melepas elektron terluar juga semakin kecil. Sehingga kesimpulannya dalam satu golongan, energi ionisasi dari atas ke bawah semakin kecil. Kemudian kalau dalam satu periode, nah sekarang kan kita perhatikan lagi juga dari jari-jarinya. Kita udah paham bahwa semakin ke kanan, jari-jari makin kecil. Sehingga kalau semakin kecil jari-jari, daya tarik inti kuat. Berarti energi yang diperlukan untuk melepas elektron juga lebih Besar. Sehingga dari kiri ke kanan, energi ionisasinya semakin besar, berbanding terbalik dengan jari-jari atom. Sampai di sana paham ya? Paham.
Kalau gitu, karena soal tentang sifat keperiodikan tentang energi ionisasi, biar masih fresh, kita langsung aja ke soalnya ya. Nah, ini soalnya. Nilai energi pengionan ke-1 sampai ke-5 unsur X adalah X pada golongan utama berturut-turut adalah sebagai berikut. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur X cenderung membentuk ion. Nah, di sini kan energi pengionan, berarti tentang energi ionisasi. Jadi kalau di sini yang digunakan adalah unsur X. Kalau X melepas satu elektron, berarti dia akan membentuk ion positif 1. Nah, dengan melepaskan satu elektron, maka dia akan memiliki yang namanya energi ionisasi tingkat pertama, yaitu 509. Sekarang kalau X plus ini melepaskan elektronnya lagi, jadi menjadi X2 plus. Nah, ini disebut energi ionisasi tingkat kedua. Itu nilainya 979. Dan seterusnya, X2 plus dilepaskan lagi elektronnya menjadi X3 plus. Ini disebut energi ionisasi tingkat ketiga. Untuk menentukan kecenderungan X ini akan membentuk ion positif 1 atau 2, 3, sampai 5, itu kita lihat dari besarnya energi ionisasi. Nah, dari energi ionisasi ini, kita lihat yang mana yang sangat signifikan harga energi ionisasinya. Misalnya kalau Na itu kan nomor atomnya 11. Kalau 11 berarti konfigurasinya berapa? 2, 8, 1. Berarti Na ini kecenderungannya akan lebih mudah melepas satu elektron di kulit terluarnya aja, menjadi Na+. Maka ketika Na+ melepaskan elektronnya lagi, maka energi ionisasi tingkat keduanya akan berubah, harganya lebih besar atau sangat signifikan perubahan energi ionisasinya. Seperti itu. Nah, jadi ciri-ciri untuk menentukan berapa ion dari unsur X ini, kita perhatikan yang mana peningkatan signifikan terjadi dilihat dari data harga energi ionisasinya. Yang mana? Yang mana? Gimana? 5. Gimana dia? 5. Plus 5 itu. Nah, ini kan ada angka-angkanya nih, 509 ke 900 itu masih ratusan kan, masih 400-an. Jadi itu disebut perubahannya tidak signifikan. Kemudian dari 900 ke 3300 itu besar nggak perubahan harga energi ionisasinya? Iya. Ya, jadi kalau sangat tinggi lonjakannya, kemudian stabil lagi, nggak terlalu besar, berarti di tempat yang inilah terjadi lonjakan kan gitu. Berarti ini lebih susah terjadi. Jadi energi 3300 ini untuk melepaskan elektron lagi dari kulit terluar ini sangat sulit untuk dilakukan. Gitu. Berarti ini tidak mungkin terjadi. Sehingga unsur X ini hanya memiliki energi ionisasi sampai tingkat ke 2. ya, tingkat kedua aja. Sehingga kita simpulkan jawabannya adalah yang B. Sampai di sini paham? Coba Wis jelasin lagi, Wis. Nah, jadi kalau diberikan data energi ionisasi, kemudian ditanyakan kecenderungan atom itu bermuatan apa. Jadi caranya kita perhatikan di mana angka-angka tersebut terjadi lonjakan perubahan energi ionisasi yang sangat tinggi. Sampai 3000-an gitu. Kalau misalnya dia masih dalam ratusan, masih memungkinkan. Kalau misalnya paling maksimal itu 1000. Kalau 1000 masih memungkinkan. Kalau udah 2000 lonjakannya udah sampai 3000 berarti itu sudah sulit untuk terjadi. Paham?
Paham. Paham ya? Ya nanti tak cariin lagi soal yang tipenya seperti ini ya. Jadi untuk soal nomor 4 jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk sifat keperiodikan apa mau dibahas lebih dalam nanti? Boleh, Miss. Ya, jadi nanti di pertemuan berikutnya berarti perlu dibahas lebih dalam lagi ya sifat keperiodikan ya. Kalau gitu kita lanjut sekarang dulu ke soal SBM berikutnya. Ke materi ikatan kimia dan bentuk molekul. Masih ingat nggak ikatan kimia itu jenis-jenis ikatannya, ada ikatan apa aja? Ion Ya, kovalen. ada ikatan ion, ada ikatan kovalen. Nah, bisa membedakan ikatan ion itu tersusun atas atom apa saja, ikatan kovalen tersusun atas atom apa saja. Enggak. Ya. Jadi, ikatan ion itu tersusun dari unsur logam dan non-logam. Ya, ikatan ion itu tersusun dari atom logam dengan non-logam. Nah, kecenderungannya kalau atom logam dia akan cenderung melepas elektron. Kalau dia cenderung melepas elektron, berarti dia cenderung membentuk ion positif. Kemudian kalau non-logam, kecenderungannya adalah menerima elektron. Kalau dia menerima elektron, cenderung membentuk ion negatif. Jadi kalau ada perbedaan sifat, yang satu logam, satu non-logam, itu dia akan cenderung membentuk ikatan ion. Nah, dari mana kita tahu? Kita lihat saja dari konfigurasi elektron terakhirnya. Jadi elektron valensi adalah elektron yang terdapat pada kulit terakhir. Jadi kalau elektron valensinya 1, 2, atau 3, dia cenderung untuk melepas. Sehingga membentuk ion positif. Jadi kalau udah elektron valensinya 1, 2, 3, dia bersifat logam. Kalau elektron valensinya 4, 5, 6, 7, ini cenderung atomnya akan menerima elektron. Kalau dia menerima elektron, dia akan membentuk suatu atom yang bersifat non-logam. Jadi kalau definisi ikatan ion itu adalah ikatan yang terjadi karena adanya serah terima elektron. Serah terima elektron di mana logam itu cenderung melepas, kemudian non-logam cenderung menerima elektron dari unsur logam tersebut. Itu disebut serah terima elektron ya. Kemudian ini lengkapnya untuk menentukan yang mana yang bersifat logam, elektron valensinya yang mana, atom yang bersifat non-logam dari elektron valensinya. Itu untuk ikatan ion. Kemudian kalau ikatan kovalen itu tersusun dari unsur non-logam dengan non-logam. Kalau elektron valensinya sama-sama ingin menerima, jadi non-logam ini kalau semua non-logam berarti semua atomnya sama-sama ingin menerima elektron. Kalau sama-sama ingin menerima elektron, dia akan membentuk ikatan kovalen. Gitu. Paham ya? Bisa membedakan ikatan ion, ikatan kovalen? Bisa. Bisa ya. Nah, sekarang kita perhatikan ke soalnya. Unsur A memiliki nomor massa 39, neutron 20. Sedangkan unsur B memiliki nomor massa 32 dan neutron 16. Jika kedua unsur tersebut berikatan membentuk suatu senyawa, rumus molekul dan jenis ikatan dari senyawa yang dihasilkan adalah. Kebayang bagaimana cara tahapan untuk menjawab soal nomor 5? Kita cari apanya dulu? Kalau buat konfigurasi kita perlu apa? Nomor atom. Ya, nomor atomnya udah ada nggak?
Belum. Ya, cari nomor atomnya dulu. Cari nomor atomnya A dan nomor atomnya B. Kalau udah ketemu nomor atom, apa yang kita cari? Konfigurasi. Ya, buat konfigurasi masing-masing. Konfigurasinya A, konfigurasinya B. Kalau udah memperoleh konfigurasinya, apa yang kita analisis? Analisis apanya? Elektron valensinya. Elektron valensinya itu cenderung akan membentuk sifat logam ataukah cenderung membentuk sifat non logam seperti itu ya. Kemudian kalau kita sudah analisis, baru kita bisa menentukan jenis ikatannya. Apakah ion atau kovalen. Itu untuk cara menentukan jenis ikatan. Untuk membuat rumus kimianya, paham nggak kira-kira menentukan rumus kimia untuk ikatan ion dan untuk ikatan kovalen? Ini jelaskan ya, cara menentukan rumus kimia untuk ikatan ion. Misalnya ada unsur 12P dan 17Ki. Misalnya seperti itu. Nah, karena nomor atomnya udah tahu, kita buat konfigurasinya dulu. 12P berarti konfigurasinya 2, 8, 2. Berarti P ini cenderung, lihat dari elektron valensinya, berarti P ini cenderung melepas atau menerima elektron? Melepas. Ya, melepas berapa elektron? 2. Ya, melepas 2 elektron agar dia memenuhi kaidah oktet. Elektron terakhirnya adalah 8. Kemudian 17Ki. Berarti konfigurasinya 2, 8, 7. Berarti Ki ini biar oktet atau memenuhi konfigurasi dari gas mulia, oktet, berarti Ki ini perlu menerima berapa elektron? 1. Ya, perlu menerima 1 elektron. Karena ada yang menerima dan melepas, berarti jenis ikatan yang terbentuk adalah, kita udah bisa analisis jenis ikatan yang terbentuk adalah jenis ikatan ion. Itu yang pertama. Sekarang kalau buat rumus kimianya, karena P cenderung melepas 2 elektron, kita tulis P ionnya adalah P2+. Ki menerima, berarti kalau dia membentuk ion, dia akan membentuk ion Ki-min. Ya. Sekarang bagaimana cara menentukan rumus kimianya? Ada 2 cara. Kalau cara cepatnya kita bisa lakukan kali silang. Kalau kali silang berarti angka 2 dari P ini dibawa ke Ki, angka 1 dari Ki muatannya ditaruh di bawahnya P, sehingga menjadi P Ki 2. Jadi kalau 1 tidak perlu tulis P1, jadi langsung P Ki 2. Kalau misalnya mau menggunakan cara yang lebih menggunakan teori, jadi dalam menulis rumus kimia, muatan positif harus sama dengan muatan negatif. P2 plus Ki-1. Berarti biar muatannya sama, kita harus cari KPK-nya. Berarti siapa yang dikalikan? Ki, kita kalikan 2. Gitu. Sehingga sekarang kalau buat rumus kimia, angka yang ada di depannya ini bawa ke bawahnya. Sehingga menjadi, karena P1, jadi P jadi tulis, kemudian Ki-nya 2. Pki 2. Paham untuk menuliskan rumus kimia ikatan ion? Kalau misalnya konfigurasinya 5 gitu, gimana, Miss? Menerima, melepas. Kalau 5 menerima. Jadi kalau menerima itu dari 4 elektron valensinya. 4, 5, 6, 7. Cenderung menerima. Kalau 1, 2, 3 elektron valensinya cenderung melepas. Paham? Paham, Miss. Sekarang kalau kita belajar buat rumus kimia untuk ikatan kovalen.
Contohnya antara misalnya 6C dan 9D. 6C berarti konfigurasinya 2, 4. Kalau 9D berarti konfigurasinya 2, 7. Kalau 4 cenderung menerima lagi 4 elektron biar oktet. Kalau 7 berarti cenderung menerima lagi 1 elektron biar oktet. Nah, semuanya sama-sama menerima, maka di sini kita sudah bisa menganalisis bahwa jenis ikatan yang terbentuk adalah ikatan kovalen. Sekarang, bagaimana cara membuat rumus kimianya? Nah, ikatan kovalen itu definisinya adalah ikatan yang terjadi karena pemakaian elektron secara bersama. Jadi sharing elektron. Nah, jadi dari elektron valensi yang kita peroleh, dari elektron yang diterima ini, jadi dari elektron yang kita analisis berapa yang diterima ini, kita buat elektron yang diterima itu sama. Kalau C menerima 4 elektron, kalau D dia menerima 1, biar sama-sama menerima 4, berarti yang D ini harus dikali 4. Sampai sini paham? Paham. Ya, berarti yang D ini jumlah atomnya harus 4. Nah, sekarang kalau menentukan atom pusat, siapa yang menjadi atom pusat? Jadi, atom pusat itu kita pilih dari melihat elektron valensinya bisa. Elektron valensi yang paling kecil biasanya menjadi atom pusat. Atau kita lihat dari jumlah atom yang akan digunakan untuk berikatan. Di sini karena yang dikali 4 adalah D, berarti C ini adalah atom pusatnya. Berarti D ini yang akan mengelilingi atom C. Sampai di sana paham? Sampai di sini paham ya? Paham. Berarti C taruh di tengah, kemudian D taruh di sekeliling C sehingga memperoleh jumlahnya 4. C elektron valensinya 4, berarti kita isi 4. 1, 2, 3, 4. Kita buat D-nya oktet dulu. Jadi D kan perlu 1, jadi D ini akan masing-masing D ini akan menerima atau memperoleh 1 elektron dari C. Jadi kalau kita cek apakah sudah memenuhi kaidah oktet, berarti D berapa jumlah elektronnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu pula D yang lainnya juga sudah 8. Yang C udah oktet nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ini disebut dengan sharing elektron. Elektronnya C juga miliknya elektronnya D juga miliknya C. Sehingga rumus kimianya menjadi CD4. Jadi yang mana yang ada di depan unsur, yang mana yang ada di belakang, itu biasanya kita lihat dari keelektronegatifan-nya. Ya, jadi keelektronegatifan itu, kalau kita perhatikan tabel periodik, semakin ke kanan, keelektronegatifan akan semakin bertambah. Kalau dalam satu periode ya. Kalau dalam satu golongan, semakin ke bawah. Jadi kalau semakin ke bawah, keelektronegatifannya juga semakin bertambah. Sehingga, kok bertambah. Semakin ke bawah, keelektronegatifannya berkurang. Berkurang. Jadi kalau misalnya menentukan siapa yang di depan itu adalah yang elektropositif, berarti yang kurang elektronegatif. Kalau yang di belakang itu adalah yang lebih elektronegatif gitu.
Tapi kalau misalnya option, ya lebih mudah kita perhatikan ya. Karena ini adalah CD, karena ini bukan suatu unsur, jadi bisa juga kita lihat keelektronegatifannya itu dari konfigurasi juga bisa. Jadi kalau dari konfigurasi elektron valensinya 4, berarti dia cenderung ada di golongan 4A. Jadi yang bisa menentukan golongan dari konfigurasi ini kan kita bisa menentukan golongan, tapi hanya golongan A. Ya, kalau misalnya C elektron valensinya 4, berarti golongan 4. Kalau D dia elektron valensinya 7, dia golongan 7A. Berarti yang D ini lebih ada di kanan tabel periodik karena dia 7A. Kalau di yang C ini lebih di kiri tabel periodik karena golongannya golongan 4A. Sehingga D-nya kita tulis di belakang, C-nya lebih di depan. Di sini paham untuk menentukan rumus kimia? Halo. Paham? Yes. Ya, kalau gitu coba jawab soal yang di Word ya. Silakan tentukan jawaban untuk soal nomor 5. D gitu Miss ya? D. Kalau Ica, jawabannya apa? D Miss. D. Bisa paham? Perlu dijelaskan untuk soal nomor 5? Paham ya? Paham Miss. Kalau gitu kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, kalau soal nomor 6 kita masuk ke bentuk molekul. Hafal dengan bentuk molekul? Enggak. Ya. Enggak. Ya, kalau bentuk molekul itu diperoleh bentuk-bentuknya berdasarkan jumlah pasangan elektron ikatan dan jumlah dari pasangan elektron bebas yang ada di atom pusat. Nah, kalau kita perhatikan di sini, P ikatan P dengan Br ya kan itu Br-nya ada 3, P sebagai atom pusat. Di sini untuk menentukan bentuk molekul kita harus bisa melihat dulu berapa jumlah PI dan PEB. Nah, PEI ini adalah pasangan elektron ikatan. Berarti PEI-nya ada berapa di sini? 1, 2, 3. Berarti ada 3 PEI. Kalau PEB itu adalah elektron bebas. Elektron bebas yang kita lihat jumlahnya yang hanya di atom pusat. Jadi atom pusatnya saja yang kita gunakan untuk menganalisis bentuk molekulnya. Nah, jumlah elektronnya kan ada 2.
Tapi kalau PEB itu kata-katanya adalah pasangan elektron bebas. Berarti berapa pasang? Berarti kalau pasang jumlahnya ada 2 gitu. Berarti jumlah PEB-nya adalah 1. Di sini paham ya menentukan jumlah PEI, PEB? Paham? Coba Miss jelasin lagi, Miss. Nah, jadi PEI itu adalah yang berikatan. Jadi di sini ada ikatan antara P dengan BR. Jadi ikatan P dengan BR jumlahnya ada 3. Kalau PEB itu adalah pasangan elektron bebas yang ada di atom pusat. Jadi satu pasang itu jumlahnya ada 2 elektron. Sehingga pasangan elektron bebasnya ada 1 pasang. Karena di sini jumlah elektron di P itu sisanya lagi 2. Paham? Bisa menentukan PEI, PEB. Nah, sekarang cara menghafalkan. Bagaimana cara menghafalkan bentuk molekul gitu ya. Bentuk molekul. Jadi kita mulai aja, cara menghafalnya itu kita mulai dari jumlah ikatan yang paling sedikit kayak gitu. Itu tak kasih dulu keterangannya ya. Jadi nanti A ini adalah atom pusat. Notasinya dulu ya. Notasinya itu biasanya A, X, N, E, M. A adalah atom pusat, X adalah PEI-nya, N adalah jumlah PEI, kemudian E adalah PEB-nya, M adalah jumlah PEB, seperti itu. Cara menghafal kita mulai dari ikatan yang paling sederhana. Misalnya A adalah atom pusat, jadi kita mulai dengan mengikat 2 atom X. Jadi di sini A, jadi kalau di sini kita buat rumus kimianya adalah AX2 kan gitu. Atau notasinya adalah AX2. Dia nggak punya PEB. Berarti di sini PEI-nya 2, PEB-nya 0. Nah, bentuk molekulnya adalah linier. Jadi bentuk molekul yang PEI-nya 2, PEB-nya 0 itu namanya linier. Sekarang kalau kita tambah ikatannya menjadi 3, itu jadinya AX3. Tidak ada PEB ya, nggak ada E-nya ya, berarti PEI-nya ada 3, PEB-nya 0. Jadi bentuk molekulnya namanya segitiga datar. Sekarang dari AX3 ini kita hapus 1. Kita hilangin 1 misalnya atom X-nya menjadi PEB. Sehingga hasilnya jadi seperti itu gambarnya. Jadi kalau dibuat notasinya jadinya A, X-nya ada berapa? AX2, E-nya ada? 1. Iya, 1. Berarti PEI-nya di sini kita analisis ada 2, PEB-nya ada 1. Ini nama bentuk molekulnya adalah bengkok atau bentuk V. Bentuk V atau bisa disebut dengan bengkok. Bisa nggak kita hilangin lagi ini? Nggak bisa ya. Jadi minimal bentuk molekul itu, bentuk molekul minimal di atau paling sederhana itu terdiri dari 2 ikatan. Terdiri dari 2 PEI ya. Berarti sekarang kita tambah jadi 4 ikatan. Sehingga notasinya menjadi AX4. Jadi PEI-nya ada 4, PEB-nya 0. Jadi kalau PEI-nya 4, ini namanya tetrahedral. Sekarang kalau kita hilangkan 1,
kita hilangkan satu ikatannya menjadi pasangan elektron bebas, sehingga bentuk gambarnya A, X, berarti A, X, 3E. Jadi di sini PEI-nya ada 3, PEB-nya ada 1. Nah, kalau kita perhatikan dari gambar bentuk molekulnya, kalau kita tarik garis sebenarnya ke bawah, kita tarik garis ke bawah, ini menyerupai gambar apa kira-kira? Kebayangkan kalau ditarik garisnya di bawah? Segitiga. Segitiga apa? Segitiga Apa itu? sama piramid. Sisi Piramid ya. piramid. Jadi kalau kita lihat 3 dimensinya, jadi atasnya ini piramid. Yang biru, garis biru ini kayak piramidnya gitu, alasnya segitiga, sehingga namanya segitiga piramida atau trigonal piramid ya. Sekarang kita kurangi lagi ikatannya yang ini, kita kurangi sehingga kalau digambar menjadi, nah usahakan kalau PEB biasanya dekat dengan PEB. Sehingga notasinya menjadi AX2E2. Berarti ya karena PEB-nya ada 2 ya, jumlah elektronnya ada 4 yang tidak berikatan. Berarti di sini PEI-nya ada 2, PEB-nya ada 2 pasang juga. Jadi ini bentuknya seperti yang sebelumnya tadi, yaitu bentuk V atau bengkok. Bentuk V atau bengkok. Nah, karena sudah sederhana, sudah ada 2 ikatan aja yang terjadi, kita tambah dah sekarang. Yang mulanya kita pakai AX4, berarti kita sekarang cari analisis bentuk molekul yang jumlah ikatannya 5. Jadi ini namanya notasinya AX5, berarti PEI-nya 5, PEB-nya 0. Ini namanya, kalau kita tarik garis, kalau kita lihat gambar bentuk molekulnya, kita tarik garis, kira-kira gambar apa yang terjadi? Ada piramida nggak kelihatan di sini? Ada, Miss. Berapa ada piramida yang terbentuk? Ada 2 di atas sama di bawah, sehingga namanya menjadi segitiga karena alasnya sama-sama segitiga. Segitiga bipiramid. Jadi bi itu menyatakan 2. Jadi dalam bentuk molekul tersebut ada 2 piramid, sehingga namanya segitiga bipiramid. Ya. Sekarang kalau kita hilangkan salah satu ikatannya, kita hilangkan satu X-nya ini menjadi seperti ini ya. Jadi notasinya AX4E1. Berarti PEI-nya ada 4, PEB-nya ada 1. Nah, ini bentuknya namanya, tetrahedral terdistorsi. Tetrahedral terdistorsi atau tetrahedral cacat, atau jungkat-jungkit ya. Jadi bisa juga disebut dengan bentuk jungkat-jungkit. Sekarang kalau kita hilangin lagi satu ikatannya, jadi
lagi notasinya AX3E2. Berarti PEI-nya ada 3, PEB ada 2. Ini namanya bentuk T karena menyerupai huruf T. Sekarang kita hilangin lagi salah satu ikatannya. Sehingga A mengikat 2X, kemudian elektron bebasnya ada 3. Jadi ini AX2E3 notasinya. PEI-nya 2, PEB-nya 3. Nah, khusus untuk AX2E3 kembali lagi ke linier. Jadi karena ini tarikan elektron bebasnya ada di atas dan di bawah, sehingga membuat ikatannya menjadi linier ya. Dibentuknya linier. Kalau yang tadi cuma ada di atas saja pasangan elektron bebasnya, itu menyebabkan bentuknya bengkok. Kalau elektron bebasnya ada di atas ya. Kalau di sini atas bawah ada elektron bebas menyebabkan bentuknya linier. Nah, itu untuk yang AX5 kita ubah sehingga menjadi lebih sederhana. Sekarang berarti AX6 ya. Untuk AX6 berarti atom A mengikat 6 atom X. Jadi AX6. Kalau AX6 berarti PEI-nya 6, PEB-nya 0. Ini namanya bentuk oktahedral. Kenapa disebut oktahedral? Karena kalau kita tarik garis sisinya akan berjumlah 8. Sekarang kita hilangkan satu atom X-nya. Kita hilangkan yang di bawah aja ya. Jadi bentuknya kalau ditarik garis bentuknya menjadi apa nih? Kita tarik bentuknya seperti apa? Limas. Limas atau segi 4. Limas. Jadi kita lihat dasarnya apa? Segi 4 ya. Segi 4 piramid. Jadi cenderung nama bentuk molekulnya segi 4 piramid gitu ya. Jadi di sini PEI-nya ada 4. Sorry, PEI-nya ada 5, PEB-nya ada 1 ya. AX5E. Sekarang kita hilangin lagi satu PEI-nya. Sehingga jadinya A. Nah, kalau seperti ini, itu notasinya AX4E2. PEI ada 4, PEB ada 2. Ini bentuknya adalah segi 4 planar. Atau bahasa Inggrisnya, atau sering disebut square planar. Nah, itulah dia, berapa itu ya? 12 ya atau 13? Bentuk molekul yang harus dihafalkan. Bisa ngafalin? Bisa ya? Beneran dihafalin, Miss? Kenapa? Beneran dihafalin nih? Ya, kadang muncul soalnya. Tapi kalau udah sering latihan pasti hafal sendirinya. Coba ya, coba jawab soal di Word ya. Nanti tak kirimin orek-oreknya ini ya ke WA ya, hasil lesnya. Ya, coba kita jawab soal di Word. Bentuk dan kepolaran molekul. Kalau bentuk udah tadi. Kalau kepolaran, bisa menentukan senyawa polar non-polar? Masih ingat? Hah? Bingung, lupa. Lupa, Miss. Ya, jadi
Ingatkan cara menentukan kepolaran suatu senyawa. Kepolaran senyawa, polaran molekul ya. Nah, kita mulai dari jenis atom. Dari jumlah atom. Ini jumlah atom. Nah, kalau jumlah atomnya 2, kemudian jenis atom. Jenis atomnya sama. Ini ulang ya biar lebih banyak tempat. Jumlah atom, jenis atom, polar, non-polar. Contoh. Misalnya jumlah atomnya 2, jenisnya sama. Kalau jenisnya sama berarti dia non-polar. Non-polar artinya tidak bisa menghantarkan listrik dan tidak larut dalam air. Contohnya itu jenis atomnya sama, H2, O2, N2, Cl2, seperti itu ya. Kemudian kalau jumlah atomnya 2, jenis atomnya berbeda, berarti dia bersifat polar. Contohnya HCl, HBr, HI, HF. Sekarang kalau jumlah atomnya lebih dari 2, kemudian jenis atomnya sama. Nah, di sini dia punya PEB atau enggak? Misalnya ada PEB. Kalau dia ada PEB, walaupun ini ulang ya, jangan yang ini dulu, ulang. Sorry. Lebih dari 2, jenis atomnya sama, itu non-polar juga. Contohnya P4S8. Kemudian kalau lebih dari 2, jenis atom, jadi kan kalau misalnya lebih dari 2 ada atom pusat, ada atom ujung. Jadi kalau misalnya ada rumus molekul CH4, berarti kan C atom pusat, hanya atom ujung kayak gitu ya. Jadi kalau ujung-ujungnya sama, jadi kalau atom ujung sama, tidak ada PEB, berarti dia bersifat non-polar. Contohnya tadi CH4, CCl4. Kemudian CO2. Ya. Selanjutnya, jumlah atom lebih dari 2. Atom ujungnya sama, tapi ada PEB. Ada PEB-nya. Kalau dia ada PEB, berarti dia bersifat polar. Contohnya pada molekul NH3. Kalau NH3, N ini atom pusat, dia mengikat 3 atom H, di mana N ini masih memiliki pasangan elektron bebas yang tidak berikatan. Jadi kalau dia punya PEB, dia akan bersifat polar. Contohnya tadi NH3, H2O, kemudian PCl3, contohnya ya. Kemudian lagi satu, kalau dia lebih dari 2, atom ujungnya beda, tidak ada PEB. Dia nggak ada PEB, tapi atom ujungnya beda. Ini kan CH4 atom ujungnya sama. Misalnya jadinya CH3Cl. Jadi atom ujungnya ada 3 atom H, 1 atom Cl. Jadi kalau ada atom ujung yang berbeda, itu dia akan cenderung bersifat
polar. Contohnya CH3C. Sampai di sini paham membedakan jenis kepolaran suatu molekul? Paham ya? Miss, paham. Ya, sekarang coba dijawab soal nomor 6. Jadi soal nomor 6 jawabannya adalah Pi3 PeB1. Jadi bentuk molekulnya adalah kita lihat ya di catatan sebelumnya. Pi3 PeB1. Pi3 PeB1 berarti bentuknya adalah segitiga. Ya, segitiga piramida. Sekarang kalau dilihat dari bentuk molekulnya, bisa menganalisis bersifat polar atau non-polar molekulnya? Polar. Ya, polar, karena dia memiliki PeB. Ya. Kalau dia punya PeB aja, pasti dia bersifat polar. Namun ada pengecualian ya. Pengecualiannya adalah untuk molekul yang notasinya AX2E3. Ini non-polar. Dia punya PeB tapi bersifat non-polar karena gaya tarik pasangan elektron bebasnya ini saling meniadakan. Jadi tarikannya sama ke atas ke bawah, ke samping kiri, samping kanan. Sehingga menyebabkan dia bersifat nonpolar. Kemudian bentuk molekul lainnya yang bersifat nonpolar adalah segi 4 planar. Ini juga bersifat nonpolar. Karena pasangan elektron bebasnya ada di atas bawah, kemudian tarikan ikatannya juga sama-sama di samping kiri sama-sama 2, di samping kanan sama-sama 2, seperti itu. Sisanya kalau punya PeB pasti polar, kalau nggak punya PeB bersifat non-polar. Paham? Kalau yang strip 2 itu gimana, Miss? Strip 2 itu rangkap 2. Rangkap 2. Nah, kalau rangkap 2 juga sama. Kita perhatikan PI PeB-nya. Misalnya pada CO2 ya. Pada molekul CO2 di mana nomor atomnya C itu 6, O itu 8. Berarti kalau kita buat konfigurasinya C24, O itu 26. Berarti C ini menerima lagi 4 biar oktet, kalau O menerima lagi 2. Berarti siapa yang dikalikan 2? Berarti siapa yang dikalikan? 2. O ya, dikalikan 2. Berarti karena O yang dikalikan 2, berarti atom C ini adalah atom pusat. Sehingga C-nya di tengah, O-nya di sebelahnya. Karena dikali 2, jumlah O-nya ada 2. O ini elektron valensinya 6, berarti O perlu lagi 2 elektron biar oktet, jadi O minta sama C. O yang di sebelahnya juga minta sama C. Sehingga O yang di kiri 8, O di kiri 8, O di kanan 8, C-nya juga 8. Jadi kalau sama-sama memberikan 2 elektron, jadi sama-sama memberikan 2 elektronnya, kita akan membentuk ikatan rangkap 2. Sekarang kita lihat C-nya di atom pusat. Dia punya PeB nggak C-nya ini? Enggak. Kalau dia nggak punya, berarti dia non-polar. Kalau misalnya dia punya ikatan rangkap, tapi ada PeB-nya masih, kita perhatikan letak PeB-nya. Dia simetris atau tidak? Kalau dia simetris, berarti non-polar. Kalau dia asimetris bentuknya, berarti dia bersifat polar. Kayak gitu. Seperti itu pertanyaannya, Dian? Ya? Simetris itu yang mana, Miss? Simetris yang enggak simetris. Yang simetris itu ikatan kiri, ikatan kanan sama, elektron bebas. Ada elektron bebas di atas, ada elektron bebas di bawah. Terus sama-sama ada, berarti dia simetris bentuknya gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi untuk bentuk molekul?
Kira-kira untuk pertemuan, kira-kira seandainya kalau mau lanjut, untuk pertemuan berikutnya mau memantapkan dulu yang di soal yang dibahas ini, misalnya materi yang mana yang belum mantap, itu boleh nanti diminta dimantapin lagi materinya. Kalau misalnya udah paham, kita lanjutkan ke soal berikutnya, seperti itu ya. Untuk hari ini mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu. Sebelumnya ada pertanyaan? Belum sih, Miss. Belum ya. Nah, kalau gitu kita akhiri ya. Kalau Ica gimana, Ica? Ada pertanyaan, Ica? Enggak, Miss. Enggak ya. Oke, kalau gitu kita akhiri ya. Terima kasih ya. Ya, Terima kasih, ya Miss. makasih. Miss. Ya.